Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizah, Sarjana Pendidikan Agama Islam, guru pada SD Negeri Cantik, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dengan nomor peserta PPG 1803220001204. Nomor induk mahasiswa 2403117060 pada LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025 akan melaksanakan unjuk kinerja pada kelas 5 dengan materi pokok iman kepada hari akhir atau ketika kehidupan telah berhenti. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Luar biasa, Allahu Akbar. Udah sarapan semua hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan sudah sarapan. Kita hari ini ketemu lagi dengan pelajaran apa? Pelajaran agama, pendidikan agama Islam. Sebelumnya Ibu absen dulu. Hadir semua hari ini? Hafiz ada ya, Arya ada, hadir semua ya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa. Arya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Syakrat, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa billahi dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kepada Erni dipimpin teman-temannya. Yang lain, ayo berdiri semua, nak. Indonesia tanah airku, Indonesia ya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Silakan duduk lagi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu tanya dulu, apakah duduknya sudah rapi? Sudah nyaman duduknya? Kalau sudah, minggu lalu kita belajar tentang apa, nak? Tentang hidup rukun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari akhir. Ya, hari akhir atau hari kiamat. Udah belajar di rumah? Pelajaran kita hari ini tentang iman kepada hari akhir atau temanya ketika kehidupan telah berhenti. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna hari akhir. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan kisah perjalanan setelah hari kiamat dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini.
Nah, sebelum belajar, biar kita lebih semangat, coba tepuk semangat. Semangat. Udah nambah semangatnya? Udah. Ada yang tahu apa itu hari akhir, Nak? Apa? Hari kiamat. Terus apa lagi, Nak? Apa itu hari akhir, Nak? Hari-hari hancurnya semesta. Hari hancurnya alam semesta. Apa lagi, Nak? Hari mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isi. Apa Hafiz? Apa Hafiz? Hari kiamat? Hari di mana hancurnya seluruh alam semesta berisi isinya. Oh ya. Jadi hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kalian sudah pernah lihat bencana alam apa aja sih, Nak? Tsunami. Terus apa lagi? Banjir. Apa lagi? Longsor. Apa lagi? Puting beliung. Terus apa lagi, Nak? Kebakaran. Apa lagi? Nah, itu yang udah pernah kalian lihat atau kalian tahu. Nah, itu bencana alam itu kayak banjir, longsor, tsunami. Itu adalah salah satu contoh kiamat kecil. Kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, kenapa sih, Nak, kita harus beriman kepada hari akhir? Karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Kenapa lagi? Masuk rukun iman. Termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa tadi kata Ibu? 5. Terus kenapa lagi? Sebagai tanda keimanan kepada Allah. Sebagai tanda keimanan kepada Allah. Ada lagi? Karena hari akhir pasti terjadi. Ya, hari akhir pasti terjadi. Apalagi? Agar memotivasi melakukan amal baik. Apa ya? Apa ya? Agar memotivasi melakukan amal baik. Agar memotivasi amal baik. Apa lagi, Ayuna? Agar memotivasi dan menyadarkan diri kita. Nah, itu beberapa alasan kenapa kita harus beriman kepada hari akhir. Sekarang Ibu akan bagi kalian jadi 3 kelompok. Kalian ada 15 orang ya, jadi Ibu bagi 5-5 per kelompok. Ada 3 kelompok. Nah, sekarang Ibu bagi dulu. Silvi, Pia, Zia, sama siapa namanya? Nabita, sama Eva. Itu kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 nanti Arya, Hafiz, Yuli, terus April sama Fitri. Itu kelompok 2. Nah, kelompok 3-nya nanti Amel, Hayuna, Siva, Erni sama Deva. Udah kebagian kelompok semua? Sudah. Nah, kalau sudah, mari duduknya per kelompok ya. Udah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu mau kasih kalian materi sedikit. Duduknya jangan menghadap ke teman-temannya, tapi tetap menghadap ke Ibu, tetap menghadap ke depan. Ayo duduknya tetap menghadap ke depan. Ibu jelaskan dulu ya. Ini tentang iman kepada hari akhir. Nah, pertama pengertian iman kepada hari akhir. Nah, Allah berfirman di Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan. Nah, itu Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nah, yang pertama tadi pengertian hari akhir. Tadi sudah kalian bilang apa hari akhir tadi? Hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, jadi hari akhir itu nanti tidak ada makhluk yang akan hidup. Nah,
kepada hari akhir. Nah, iman itu artinya percaya atau yakin. Kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu akan terjadi. Terus macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada dua, nak. Yang pertama itu kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua itu kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat sugro itu tadi contohnya meninggalnya sebagian makhluk. Contohnya tadi apa? Orang meninggal. Tadi kata kalian apa lagi? Gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran. Itu contoh kiamat kecil. Nah, yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Hari di mana hancurnya seluruh alam semesta. Tanda-tanda kiamat itu ada dua, nak. Ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Yang mana tanda kecil bisa kita lihat munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu. Terus tanda-tanda besar, ini kalau kiamat sudah mau terjadi. Nah, yang pertama itu matahari terbit dari arah barat. Harusnya matahari terbit dari arah timur. Terus munculnya Dajjal. Nah, kejadian hari akhir. Setelah hari akhir itu akan ada beberapa masa yang kita lewati. Nah, yang pertama kita akan ada di alam barzah atau alam kubur. Terus yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu hari di mana kita dibangkitkan. Terus ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Terus yaumul hisab atau yaumul mizan, hari penimbangan dan perhitungan amal perbuatan kita. Terus yaumul jaza atau hari pembalasan. Nah, setelah itu ada surga dan neraka. Kalau amal perbuatan kita banyak yang baik akan masuk ke surga. Tapi kalau amal perbuatan kita banyak yang buruk akan masuk ke neraka. Sedikit materi yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu mau kasih kalian video tentang gambaran hari kiamat. Ya, diperhatikan di depan. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, Ibu ada satu video lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashqatan liyurahum a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, sering-seringlah berlatih agar tajwid dalam bacaan Quran kita semakin bagus. Wah, kayak memang udah kita hafal. Udah gitu lah. Serius. Serius. Jadi sangat ikut. Sudah. Tidak baik cara mengejek. Sekarang siapa yang tahu surat hari baca dulu bercerita tentang apa? Apa ya? Kira-kira apa ya, Sakit? Apa ya? Aku juga tidak tahu. Ada yang tahu tidak? Kamu tadi? Yang lain tidak ada yang tahu. Kalau gitu dengan baik ya. Surat itu bernama Al-Zalzalah, termasuk beberapa bagian berisi tentang dahsyatnya peristiwa kiamat. Hari kiamat itu apa sih, Pak Ustaz? Hari kiamat adalah hari akhir, karena pada saat itu kehidupan dunia berakhir. Lalu Semua yang hidup dimatikan, semua yang kokoh dihancurkan, semua yang akur perang dalam hari yang pelan-pelan. Semua akan kacau. Bumi tidak dahsyat. Bumi hancur melupakan. Pada yang kembali. Tidak dahsyat. Manusia baru percaya. Lalu meninggalkan istri dan anak.
maka semua yang hidup mati dan alam akhirat pun dimulai. Alam akhirat itu apa sih Pak Ustadz? Apa yang terjadi di alam akhirat Pak Ustadz? Begini anak-anak, alam akhirat adalah alam kehidupan setelah kehidupan dunia. Namun tidak seperti di dunia, kehidupan alam akhirat itu kekal abadi. Di alam ini, setiap orang akan ditanyakan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua orang Pak Ustadz dari zaman Nabi Adam. Benar Andi, setiap orang yang pernah hidup sejak zaman Nabi Adam hingga hari akhir, mereka akan dihidupkan kembali. Lalu dikumpulkan di suatu tempat yang disebut Padang Mahsyar. Seluas apa itu Pak Ustadz? Orangnya kan banyak sekali. Sangat luas, tidak terbayangkan luasnya. Subhanallah, lalu apa yang terjadi saat itu Pak Ustadz? Pada saat itu, manusia menerima buku catatan amalnya masing-masing. Sungguh beruntunglah mereka yang menerima buku tersebut dan sebelah kanan, karena berarti dia termasuk golongan orang yang banyak beramal soleh. Dan sungguh celakalah mereka yang menerima buku sebelah kiri, karena berarti mereka termasuk orang yang banyak berbuat jahat selama hidupnya. Lalu ditanyakan kepada mereka tentang amal perbuatan selama hidupnya. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang seluruh amalnya tersebut. Ada manusia yang lebih berat timbangan amal baiknya, dan ada pula yang lebih berat timbangan keburukannya. Bagi manusia yang lebih banyak perbuatan baiknya, maka ia akan ditetapkan sebagai penghuni surga, dan ia akan hidup kekal di dalamnya. Sebaliknya, bagi manusia yang lebih banyak perbuatan buruknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu tadi tayangan yang Ibu kasih ke kalian untuk sebagai bahan kalian diskusi. Nah, habis ini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada nggak yang bertanyakan? Kalau nggak ada, Ibu mau bagikan LKPD kelompok dan sekarang kalian akan berdiskusi ke kelompok. Nah, tugas kalian, coba dengarkan Ibu. Tugas kalian yang pertama, kalian diskusikan bagaimana perjalanan kehidupan setelah terjadinya kiamat. Nah, yang kedua, kalian diskusikan tentang tanda-tanda kiamat sudah banyak terjadi. Sudahkah tanda-tanda kiamat itu terjadi? Nah, kalau sudah, bagaimana tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi pada saat ini? Nanti kalian kerjakan di LKPD yang Ibu bagikan ini. Setelah dikerjakan berkelompok, kalian presentasikan di depan. Per kelompok. Bisa? Kalau bisa Ibu bagikan LKPD-nya. Sebelum dikerjakan, dilihat dulu. Di sini ada nama kelompok, ditulis kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Terus nama anggota kelompok, ditulis nama kalian semua. Terus tanggal, sekarang tanggal berapa, ditulis juga. Nah, kalau sudah, di situ ada kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya, petunjuk kerja, terus langkah-langkah kegiatannya. Nah, tugasnya ada di lembar keempat, diisi di situ. Sudah ada tempat kotak untuk menulis jawaban kalian.
Nah, sekarang Ibu kasih waktu 25 menit untuk berdiskusi. Nah, sekarang diskusi dikerjakan. Jawabannya kalian dapat tulis di sini. Ayo diskusi. Ada yang tulis, ada yang nyari jawabannya. Ada yang susah? Ada Bu. Bisa kan? Bisa. Ya, dikerjakan. Ada yang susah? Enggak. Ayo kerjain. Iya, tulis di situ. Yuk. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Ambil nulis. Ya, berkelompok kerjanya. Lancar. Bisa nggak? Ya. Sudah selesai. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 udah. Kalau sudah, berarti kita akan presentasi. Mau dimulai dari kelompok berapa? 1. Nah, nanti yang lain perhatikan teman-temannya yang presentasi. Ayo kelompok 1 silakan maju ke depan, dibawa LKPD-nya. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perjalanan kehidupan setelah terjadinya kiamat. Kiamat adalah hari akhir di mana semua dan alam semesta akan hancur. Setelah itu, semua manusia akan mendapatkan Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Alam barzakh, alam kubur. Setelah meninggal manusia akan berada di alam kubur. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Tanda-tanda kiamat kecil, Subro. Tanda-tanda ini muncul jauh sebelum kiamat terjadi dan sebagai itu sudah terjadi di sekitar kita. Contoh tanda-tanda kiamat kecil. Banyaknya orang yang meninggal sholat dan melupakan Allah. Banyaknya fitnah atau keburukan yang tersebar. Munculnya orang-orang yang tidak jujur atau suka berbohong. Banyaknya orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ilmu agama semakin ditinggalkan dan banyak orang yang tidak peduli dengan akhlaknya. 2. Tanda-tanda kiamat besar, kubro. Tanda-tanda ini akan terjadi menjelang hari kiamat dan sifat luar biasa. Contohnya matahari terbit dari arah barat. Munculnya Dajjal, seorang tokoh yang membawa banyak fitnah. Muncullah Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk melawan Dajjal. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang membawa kerusakan besar di muka bumi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Bagaimana perjalanan kehidupan setelah terjadinya kiamat? Apakah tanda-tanda sudah terjadi? Sebagian tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi di masa kini, seperti 1. Banyak orang melupakan sholat dan menjauh
dari agama. Banyak orang sibuk dengan urusan dunia dan melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Fitnah dan kebohongan semakin meluas. Kita dapat melihat banyaknya penyebaran berita bohong terutama di media sosial. 3. Bencana alam semakin sering terjadi. Peristiwa seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus sering terjadi di berbagai tempat. 4. Harta dan kekayaan menjadi tujuan hidup. Orang berlomba-lomba mencari kekayaan tanpa peduli halal atau haram. Namun tanda-tanda kiamat besar seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan matahari terbit dari barat belum terjadi. Ini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu tadi hasil diskusi kalian yang sudah kalian presentasikan. Nah, coba tadi jadi kejadian setelah kiamat itu ada apa aja nak tadi nak? Ada yang pertama itu hari kiamatnya. Yang kedua itu ada alam apa? Alam barzah. Yang ketiga itu ada apa? Yaumul, iya hari kebangkitan. Yang keempat itu ada yaumul mahsyar. Yang kelima itu apa? Yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza. Kemudian surga dan neraka. Nah terus yang kedua, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat tadi ada berapa? Ada 2. Tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Nah yang sudah terjadi saat ini apa aja tadi nak? Ya, tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tanda-tanda kiamat besar itu belum ada yang terjadi. Tanda-tanda kiamat kecil tadi apa aja? Apa? Tsunami. Ya, tsunami. Sudah banyak terjadinya bencana alam. Terus banyak orang yang melupakan sholat dan menjauh dari agama. Terus banyak fitnah dan kebohongan semakin meluas. Terus harta dan kekayaan menjadi tujuan hidup manusia yang sekarang. Terus jadi itu ya kesimpulan dari presentasi kalian tadi. Yang sudah cukup lengkap tadi kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tapi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 juga sudah cukup bagus. Nah, sekarang karena sudah selesai presentasi kalian, Ibu akan bagikan LKPD masing-masing untuk kalian untuk mengetes kalian sudah sejauh mana pemahamannya. Dikerjakan masing-masing, dikasih nama, kelas, ya, ditulis nanti dikerjakan. Nah, Ibu tunjukkan dulu. Nih, di depan dikasih nama, dikasih kelas ya. Terus nanti kalian menghubungkan gambar. Kemudian kalian menemukan kata di sini dan kalian mengisi esai. Bisa? Sudah. Kalau sudah selesai LKPD-nya dikumpulkan, terus duduknya kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, dirapikan kembali mejanya. Meja dan kursinya dibalik, nah dibalik. Meja dan kursinya dirapikan kembali, duduk masing-masing lagi, jangan berkelompok lagi. Ayo.
Nah, sekarang perhatikan ke depan, duduknya yang rapi lagi. Nah, jadi bisa nggak kalian simpulkan sekarang bagaimana sih nak perilaku kita kalau kita beriman kepada hari akhir? Apa Yuna? Akan lebih baik. Terus apa lagi Silvi? Menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela. Terus apa lagi April? Meningkatkan amal soleh. Meningkatkan amal soleh. Terus apa lagi Fitri? Selain meningkatkan amal soleh. Menghindari perbuatan zina. Menghindari perbuatan zina. Terus masih ada nggak apa lagi? Rajin beribadah. Berbuat jujur. Nah, jadi kita harus berbuat baik, menghindari perbuatan buruk, menghindari akhlak tercela, meningkatkan amal soleh, terus menghindari perbuatan zina, rajin beribadah, berbuat jujur. Karena setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Sudah selesai. Sekian pelajaran kita hari ini. Nah, nanti kalian pelajari di rumah ya tentang kalimat tarji. Kalian pelajari di rumah. Nah, sekarang dibereskan tempat duduknya dan duduk yang rapi. Ayo, buku-bukunya disimpan dulu. Yang rapi. Kalau sudah, ketua kelas pimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.